atau apa ada Ibu ini dan rekan-rekan sekalian. Jadi tema webinar kita hari ini adalah tentang AI untuk migas dari data sensor ke keputusan cerdas. Mungkin dari kita mungkin latar belakangnya berbeda-beda, agak terdengar teknis dan kompleks mungkin ya, tetapi sebenarnya konsepnya cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita misalnya menggunakan smartwatch, eh, misalnya itu perangkat tersebut terus membaca data di tubuh kita, detak jantung, langkah kaki, hingga pola tidur, lalu memberikan peringatan ketika ada sesuatu yang tidak normal. Nah, kurang lebih kurang lebihnya seperti itu ya peran AI di industri minyak dan gas khususnya. Jadi di lapangan migas ribuan sensor pada mesin bor, pipa, dan produksi yang eh, fasilitas produksi menghasilkan data itu setiap detik katanya. Dulu semua harus dipantau secara manual oleh insinyur-insinyur gitu. Nah, namun kini AI justru membantu membaca pola, mendeteksi anomali, bahkan memprediksi potensi kerusakan sebelum benar-benar terjadi. Nah, dan di industri energi, hal tersebut bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga menyangkut keselamatan kerja dan efisiensi operasional. Uh, jadi pada sore hari ini kita akan membahas beberapa hal uh, seperti realita implementasi AI di industri energi global, kemudian jenis data dan model AI yang digunakan, kemudian studi kasus nyata seperti prediksi non-productive time dan deteksi anomali equipment. Kemudian yang terakhir mungkin hingga tool gratis yang bagaimana kita mulai belajar AI di sektor migas. Baik, biar tidak lama-lama, eh, mari kita awali acara webinar kita hari ini dengan membaca Al-Basmalah atau menurut keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mungkin sedikit sambutan dari founder Insan AI, dalam hal ini Pak Aji Teguh, STMSC. Kepada Pak Aji, kami persilahkan. Siap, terima kasih Jazakallahu khairan kasir Pak Ari atas telah membawakan acara hari ini ya, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan saya Aji Teguh. Saya di sini salah satu pekerja ya, jadi TKI ya di Arab Saudi di kota Riyadh. Saya saat ini di Ericsson Telecommunication. Bersama ada di sini Mas Akbar ya, Mas Arbi dan teman-teman yang di Telecommunication. Pertama terima kasih buat seluruh rekan-rekan yang telah hadir menyempatkan waktunya. Semoga kehadiran kita di sore hari ini di waktu Saudi dan di malam hari di waktu Indonesia penuh dengan manfaat, ya, berbagai manfaat. Dan terima kasih buat Pak Basirudin. Ini sebenarnya Pak Basirudin ini awalnya tuh sobat Dumai saya ya, sobat Dumai, dunia maya. Dan alhamdulillah pas saya balik lagi ke Saudi ketemu Kopdar, kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, terus ada AI dan segala macam. Wah, jadi pas banget dunia beliau AI dengan bahkan lebih spesifik untuk migas, oil and gas. Nah, ini sangat bagus sekali, sangat bermanfaat ya buat kita semua yang ingin belajar AI dan juga bagaimana kaitannya dengan dunia artificial intelligence. Jadi kalau kita di googling ya, Pak Basiruddin Rahman ini ada ya banyak paper-papernya. Ini bisa dicek sebagai senior peneliti senior ya. Nah, itu bisa dicek di Google Scholar, Basiruddin Rahman. Terus sedikit overview dari
saya mewakili teman-teman Insan AI Community bahwa insya Allah sebulan sekali kita ada agenda kajian kajian AI yang dimana ini dari berbagai latar belakang ya untuk hari ini beberapa bulan lalu ya Mas Akbar mengisi untuk AI Agent. Nah, kita mulai bulan Mei ini insya Allah start untuk dunia migas. Ya, nanti dunia telco, dunia seterusnya. Tapi yang intinya terkait dengan IT dan AI. Ya, semoga buat teman-teman pemerhati pegiat AI yang ingin belajar, yang sama-sama belajar, insya Allah buat kita semua sangat bermanfaat ya. Jadi kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tuh. Dan sedikit dengan tema terkait hari ini, bahwa termasuk dunia oil and gas atau migas itu tidak terlepas dari AI ya, teknologi AI dan big data. Bahkan di Indonesia itu pemakaian AI sudah ada ya, bisa teman-teman searching itu di salah satu portfolionya di Rokan ya, di Rokan di mana Rokan Hulu ya, di mana di situ ada pemakaian AI dan big data untuk peningkatan efisiensi. Dan jadi tidak semua sektor sekarang yang hampir semua sektor apapun itu sudah memakai atau memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nah, bagaimana nanti pemakaian AI lebih tepatnya mungkin di oil gas untuk Middle East ya di Arab Saudi akan lebih didetailkan lagi, dielaborate lagi oleh Pak Basyirudin selaku praktisi dan peneliti di Aramco ya. Insya Allah. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat kehadiran teman-teman semua. Semoga dari webinar ini banyak memberikan berbagai manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sambutannya singkat, namun eh, terdapat motivasi yang justru mendorong kita untuk lebih banyak pengen tahu ya tentang AI khususnya di industri perminyakan. Baik, kita langsung saja kepada acara inti kita pada kesempatan hari ini. Paparan langsung dari Pak Basirudin. Tapi mungkin alangkah baiknya sebelumnya saya ingin sedikit memperkenalkan beliau. Jadi Pak Basirudin ini adalah profesional senior di bidang teknologi dan industri migas yang saat ini menjabat sebagai senior petroleum engineering system analyst di Aramco dengan keahlian di bidang AI, deep learning, LLM, dan data analitik untuk optimalisasi operasi pengeboran migas. Jadi beliau ini kalau saya lihat di CV-nya itu mungkin kurang lebih dari 20 tahun di sektor energi dan teknologi secara keseluruhan. Eh, Riwayat pendidikannya sebelumnya beliau S1-nya menempuh S2-nya dulu menempuh pendidikan Magister Computer Science di King Fahd University of Petroleum and Mineral dan sebelumnya meraih S1 Sarjana Ilmu Komputer dari Institut Pertanian Bogor ya. Nah, jadi insya Allah pada kesempatan hari ini beliau akan membagikan insight praktis mengenai bagaimana AI ini benar-benar diterapkan di dunia industri migas modern. Baik, eh, agar tidak berlama-lama kepada Pak Basirudin, kepada beliau kami persilahkan pemaparannya. Ya, terima kasih Mas. Eh, apa namanya? Ari, Mas Ari ya, Mas Ari dan Mas Aji, Ari dan Aji. Tip, saya izin sekalian share screen. Siap. Kelihatan ya? Ya. Tip, Ya. bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Oh, sama. eh, sore dan selamat malam di waktu Indonesia. Terima kasih kepada Pak Aji dan Pak Ari eh, atas nama Insan AI Community ya, atas kesempatan yang diberikan. Nama saya seperti yang tadi disebutkan Basudin Rahman. Saat ini saya bekerja
di sini di Arab Saudi, di Saudi Aramco, dan sebagai eh, senior petrol engineering analis juga eh, awalnya terkait dengan software ya, software engineering, dan sekarang melangkah ke AI karena memang suatu hal yang tidak bisa dihindari ya. Meneliti sekaligus saya juga suka meneliti di luar waktu kerja, ya, nulis paper dan seterusnya. Khususnya di bidang upstream oil and gas dan drilling analytics ya, drilling analytics analisa di pengoboran perminyakan. Di sesi ini saya insya Allah akan membahas bagaimana AI benar-benar digunakan di industri migas ya, mulai dari data sensor seperti disebutkan hingga membantu pengambilan keputusan secara operasional. Disclaimer-nya ini secara umum, jadi tidak terkait hanya dengan tempat saya bekerja. Eh, ini adalah secara umum dan saya ambil informasinya dari paper-paper yang telah terpublikasi ya. Jadi itu publik dan bisa diakses secara eh, umum. Dan insya Allah dibuat secara ringan dan praktis ya, karena saya tahu background kita semuanya di sini bervariasi ya, nggak semuanya dari oil and gas. Tidak seperti biasanya saya bicara di forum IATMI misalnya atau di forum-forum di mana semuanya adalah homogen sebagai terkait dengan industri perminyakan. Jadi insya Allah eh, saya coba membawakannya dengan bahasa yang bisa dimengerti lah secara umum. Baik. Jadi yang kita tahu saat ini adalah kalau kita bicara AI, tentunya orang langsung mikirnya ke ChatGPT ya, atau chatbot atau Gemini ya, semua tools-tools yang kita gunakan sehari-hari. Dan banyak diskusi apa namanya di Insania Community terkait dengan ini. Terus terang, saya merasa minder kalau diskusi di Insania Community karena saya justru orang yang mungkin paling dasar menggunakan ChatGPT untuk membantu pekerjaan saya, nggak membuat suatu produk dan yang menghasilkan uang untuk pribadi atau eh, yang over kompleks lah istilahnya. Cuma nanti kita lihat bagaimana ChatGPT membantu saya dan juga tools-tools lainnya di akhir pemaparan insya Allah. Nah, sebenarnya AI itu kan jauh lebih luas lagi dari sekedar ChatGPT atau chatbot. Itu hanya sebuah ChatGPT atau chatbot itu adalah satu dari beragam variasi bentuk teknologi AI ya yang diwujudkan dalam bentuk ChatGPT yang bisa menjadi asisten kita. Kita lihat bahwa AI itu sendiri sudah diimplementasikan sejauh sebelum ChatGPT hadir ya 2022 kalau nggak salah 2022. Karena saya tahu Pak Mas Haji kan risetnya tentang AI deep learning itu pasti itu jauh sebelum OpenAI eh, mulai menggelontorkan ChatGPT. Saya ingat sekali itu 2022 saya ada simposium tentang oil and gas di Khobar. Ada seorang direktur Schlumberger, dari Schlumberger kalau nggak salah, dia melakukan presentasi dan dia bilang ke kita peserta, tahu nggak katanya, ini presentasi saya, kata dia. Saya nggak bikin sendiri, jadi kata dia. Ini di generate oleh AI kata dia. Jadi waktu itu OpenAI baru rilis. Wah kita semua apa namanya terkagum-kagum karena memang sangat sangat bagus gitu. Jadi seperti yang saya gunakan ini terus terang ChatGPT. Jadi ini nggak ada sama sekali yang saya desain manual. Ya. Saya cuma siapin promnya aja, ini jadi seperti ini. Ya. Ini dan ini semua slide tidak ada yang saya cuma bilang taruh ini, taruh ini dan seterusnya. Pasti sudah paham ya tentang prompt dan segala. Nah di kesehatan AI sudah digunakan untuk mendeteksi penyakit, analisis media, prediksi risiko, dan juga di keuangan, analisis fraud, deteksi fraud, di transportasi, optimasi rute. Kalau ngomongin transportasi, optimasi rute di Indonesia, siapa yang nggak tahu apa namanya semua ojek online ya, itu pasti ada AI-nya di balik implementasi tersebut. Walaupun saya nggak tahu seperti apa, tapi mereka pasti pakai optimasi rute. Nggak mungkin nggak pakai. Di otomasi kendaraan seperti Tesla dan seterusnya. Di manufacturer industri untuk quality inspection, optimasi produksi,
Dan baru-baru ini salah seorang kolega saya baru saja lulus doktor kemarin di KVPM. Beliau risetnya tentang scheduling menggunakan AI. Ya. Terkait dengan industri ya, manufacture. Dan di retail ada di retail kita udah jadi kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang lebih belanja ya. Tahu-tahu oh, suruh beli ini, suruh beli itu. Nah, itu di belakangnya pasti AI semua. Nah, yang masih jadi tanda tanya besar maksudnya mungkin masih jadi pertanyaan di industri migas karena memang migas ini bukan sesuatu yang publik ya, yang tidak bisa diakses oleh semua orang. Beda dengan keuangan yang semua orang punya bank, punya akun di bank, kesehatan yang semua orang butuh rumah sakit, transportasi yang semua orang butuh Gojek ya. Manufacture mungkin juga mirip-mirip sama energi dan migas. Retail kita semua belanja. Jadi di migas apa sih yang dilakukan gitu kan di dalam AI? Ya, bisa digunakan untuk prediksi non-productive time. Disebutnya non-productive time itu simpelnya adalah pokoknya kalau ngomongin minyak drilling, produk eh, produk eh, waktu productive time itu adalah ketika kita ngedrill. Kalau kita berhenti berarti non-productive time. Seberapa lama kita berhenti itulah kerugian yang yang tanda kutip akan didapat ya, oleh sebuah perusahaan. Eh, atau misalnya non-productive time itu termasuk ketika dia tidak mendrill, misalnya membuat koneksi, kalau pipa-pipa ya, membuat koneksi dan seterusnya. Waktu yang dibutuhkan untuk itu disebut non-productive time. Lalu ada juga deteksi anomali. Dalam anomali ini biasanya mencari pola-pola yang bisa mengarah ke suatu kondisi yang tidak diinginkan di dalam ketika melakukan pengeboran misalnya. Dan juga bisa dilakukan untuk optimasi operasi, misalnya mencari kalau kita ngedrill, kalau kita apa namanya melakukan drilling, seberapa cepat yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar misalnya. Nah, yang menarik adalah meskipun industrinya berbeda-beda, ya, semuanya bisa disimpulkan kalau AI itu bekerja membutuhkan apa? Yaitu data ya, data. Kalau nggak ada data, AI nggak bisa bekerja. Juga ada proses yang namanya analisa dan pembelajaran, itu training. Itu basic machine learning atau basic AI machine learning proses yang diperlukan. Lalu melakukan prediksi dari training tersebut, dari training data yang ada ya. Setelah itu apa? Hasilnya untuk membantu kita mengambil keputusan. Ya. Ini AI ya secara umum ya, secara umum. Nah, sorry. Lalu di industri minyak atau di industri migas, kenapa AI menjadi salah satu area yang sangat menarik ya? Ya. Karena apa? Karena terus terang tadi disebutkan di awal oleh Pak Ari, sensor-sensor yang di rig site dan sebelumnya ribuan sensor dan ribuan data ya, yang ditransmit setiap detik misalnya, itu nggak cuma setiap detik ya, kita bahkan bisa sub second ya, bisa sub second. Jadi dalam satu detik itu bisa beberapa uh, many many data yang ditransmit gitu ya, yang dibutuhkan untuk ditransmit dari rig site dan untuk dianalisa. Dan ini banyak sekali ya sensor, kita nggak perlu diskusi berapa banyak sensor yang ada di dalam rig. Dan hasilnya apa? Datanya sangat besar, volumenya besar. Kalau kita harus menganalisa sendiri itu berat, ya, susah. Nah, keputusan-keputusan yang dibuat itu harus secara cepat ya, secara real time istilahnya, berdasarkan data-data tersebut. Nah, kalau kita melakukan analisa manual ini sangat sangat susah. Makanya disinilah AI muncul untuk membantu mengoptimasi proses-proses analisa tersebut. Kenapa dibutuhkan hal tersebut? Karena tadi yang saya bilang tadi, NPT non-productive time biasanya apalagi sampai downtime. Downtime itu misalnya kita stop drilling, ya. Padahal harusnya drilling itu membuat kerugian yang sangat besar ya. Menyebabkan kerugian bisa ratusan atau ribuan hingga jutaan dolar ya kalau kita berhenti drilling, berhenti mengebor. Dan selain itu adalah dibutuhkan juga karena siapa yang udah pernah nonton film-film terkait dengan migas ya, kayak di apa Deepwater lupa saya yang Mark Wahlberg ya, ya gimana di offshore terjadi blowout dan seterusnya. Ini keselamatan yang sangat prioritas. Eh, kalau downtime saja bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar, apalagi kalau misalnya terjadi
misalnya rig-nya hancur gitu misalnya karena ada ledakan dan seterusnya. Itu juga sangat merugikan. Nah, hal-hal ini yang membuat AI justru memiliki posisi penting untuk mendeteksi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi di rig site. Rig site bisa di offshore atau offshore yaitu di lepas pantai atau di onshore ya di daratan. Nah, implikasinya adalah yang di sebelah kanan ya, banyak pola yang tersembunyi yang susah dilihat oleh manusia. Nah, AI ini dapat membantu mendeteksi potensi potensi anomali dari kondisi-kondisi data tersebut. Dan juga mampu melakukan prediksi ya, membantu kita melakukan prediksi pada akhirnya yang menentukan kita. Jadi kalau misalnya mereka melakukan prediksi, ini ada kemungkinan terjadi permasalahan di dalam pengeboran. Siapa yang memutuskan untuk berhenti ngebor atau enggak? Tetap kita manusia ya saat ini ya. Lalu kita nggak tahu nanti 5-10 tahun ke depan atau AI-nya yang memberhentikan. Jadi ini mengapa industri migas itu butuh AI. Nah, kalau kita sehari-hari pakai apa namanya? Pakai ChatGPT kayaknya gampang banget ya pakai AI ya. Nah, tapi eh, tunggu dulu gitu ya. Tidak semudah itu apa namanya? Rodolfo atau Alfonso ya. Tidak semudah itu menggunakan AI di dalam industri yang kompleks ini. Eh, yang perlu dipahami adalah AI itu eh, tetap menggunakan engineer yang memegang peranan utama untuk terus melakukan operasi dan seterusnya. Eh, Lalu yang kedua adalah kualitas data ya. Nah, data ini sendiri karena data adalah makanannya AI ya, ya tanpa data ya ini jadi kita lihat nanti ada istilahnya garbage in, garbage out ya. Kalau kita kita kasih kita feeding data yang salah ke dalam mesin AI, ada kemungkinan AI-nya sendiri apa namanya memproduksi hasil prediksi yang salah ya, yang yang buruk gitu ya. Ini data. Lalu kalau kita di dunia uh, machine learning atau AI, biasanya kita udah punya data, lalu kita melakukan trainingnya. Nah, kalau kita testing dalam environment yang apa namanya, yang kecil, itu mungkin mudah. Tapi ketika kita melakukan deployment di production, ya itu yang membutuhkan waktu yang lama dan juga lebih kompleks ya. Lalu yang berikutnya adalah AI juga membantu manusia dalam operasi real time, ya, eh, di mana suatu keputusan harus diambil secara cepat dan suatu hasil prediksi juga harus dilakukan secara cepat, ya, karena dan tidak bisa menunggu lama. Karena ketika misalnya terjadi suatu permasalahan ketika drilling, itu keputusan harus diambil cepat tuh, misalnya stop drilling atau lanjut. Itu sebenarnya itu dua aja. Terus atau ada mitigasi lain yang harus dilakukan apa misalnya tambahin ini tambahin itu misalnya di dalam pengeboran kan ada sebenarnya ada apa namanya hal-hal lain yang tidak tidak hanya terkait dengan pipa dan apa namanya sensor tapi ada juga misalnya eh, fluid yang kita gunakan misalnya untuk bayangkan kalau kita ngebor itu kan sebenarnya menghancurkan apa namanya menghancurkan batuan ya di dalam bumi. Nah itu batuan itu kan nggak boleh ada di sana terus. Dia harus dibawa ke permukaan terus ditaruh di dalam tempat storage tertentu. Nah ini dari situ aja kita udah lihat ke kompleksitas dari apa namanya operasi pengeboran ya. Masalah bisa terjadi di mana aja dan eh, eh, suatu perusahaan sudah berusaha melakukan atau memberikan sensor di setiap lini gitu ya istilahnya kalau ada sirkulasi fluid yang tidak normal harus ada detektor ada sensor dan seterusnya dari sini kita bisa mengambil keputusan yang diambil oleh manusia ya, ya dengan bantuan AI dan terakhir adalah aspek trust, transparansi, dan governance ya. Ini terkait dengan regulasi eh, karena semakin penting keputusan AI, mungkin juga semakin tinggi keputusan semakin penting keputusan diambil, mungkin tidak tidak bisa seorang engineer yang mengambil, mungkin juga bisa supervisornya dia dan seterusnya. Dan tingkat kepercayaan terhadap data ya. Jadi waktu kemarin ini di Januari kita publish paper
tentang trusted data ya. Sejauh mana data dari RIG itu terpercaya gitu untuk digunakan di headquarter kita. Gimana kalau tahu-tahu di tengah jalan ada hacker yang apa namanya, yang iseng apa namanya, nge-trap data di tengah jalan, terus dia rubah-rubah gitu datanya kan. Eh, Misalnya datanya normal seharusnya, sampai di kantor kita terdeteksi, wah ini kayaknya ada masalah nih. Ayo kita stop drilling. Padahal di rig site nggak ada masalah apa-apa. Atau sebaliknya, di rig site ada masalah, si hacker kasih data yang kelihatan biasa-biasa saja. Oh, orang-orang di kantor, di pusat operasi yang memonitor terjadinya data yang datang dari rig, oh, oke, everything is normal, and so on and so forth. Nggak taunya orang di rig lagi kelimpungan karena dia menghadapi sesuatu masalah yang di apa namanya, yang di headquarter malah nggak tahu. Ya ini kita sebutnya kemarin kita publish paper, bisa di search, Al Haris ya, bahasa Arab, penjaga ya, Al Haris, ya, untuk memastikan menggunakan AI, memastikan data itu being poisoned or not, data itu tertemper atau tidak gitu ya. Kalau tertemper kita nggak, jangan, kita berusaha untuk tidak menggunakannya dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah realita AI di dunia industri. Tapi tantangan utamanya adalah yang tadi, data itu kan tidak konsisten ya. Data itu bisa, tadi ada kemungkinan data poison dan seterusnya. Dan juga sistem datanya terpisah-pisah, disebutnya silo ya. Terpisah-pisah, ada di database, ada, nggak cuma data yang dari rig site itu kita langsung pakai langsung gitu, nggak bisa. Kita harus merge dengan data lain dan dengan data dari database kita di kantor pusat dan seterusnya. Juga data yang datang itu kan data mentah, harus di labeling. Gimana cara strategi kita untuk melabel data tersebut dan seterusnya. Baik. Nah, ini adalah tantangan-tantangan realita yang ada di dunia industri. Jadi nggak semudah itu kita ngomongin AI, em, apa namanya. Dan ini akan membutuhkan suatu apa namanya, workflow yang apa namanya, yang kompleks juga. Pipeline, kita sebutnya pipeline yang bisa eh, berjalan dengan smooth, dan jika ada perubahan-perubahan juga harus adaptif ya, harus harus fleksibel. Nah, lalu tadi disebutkan banyak data di sisi rig site ya. Jadi ada data apa aja sih di sana gitu kan. Jadi umumnya benar sensor data ya, pressure, temperatur, kita harus tahu data pressure yang terjadi di dalam suatu kedalaman titik tertentu dan seterusnya. Temperaturnya berapa, ada vibration atau enggak, vibrationnya masuk vibration normal atau enggak. Terus flow rate dari apa namanya, yang tadi saya bilang, sirkulasi ketika kita harus mengeluarkan hancuran-hancuran bebatuan dari dalam tanah, dan juga drilling parameters lainnya. Jadi ada yang namanya misalnya rate of penetration, ada namanya weight on bit, dan seri weight on bit itu bagaimana berat bit itu diatur dari surface biar dia bisa either misalnya tergantung dengan jenis bebatuan. Kalau bebatuannya seperti ini, kita harus manage weight on bit-nya lebih besar atau lebih 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 kecil dan seterusnya. Dan juga dengan bukan cuma sensor-sensor data tersebut, sekarang ini video juga sudah masuk ya. Kalau search the latest research itu terkait dengan computer vision, itu mulai merambah ke yang sebutnya untuk deteksi PPE ya, apa protective personal protective equipment ya. Misalnya memake sure kalau ini bisa jadi ide research ya, memake sure kalau semua person atau semua pekerja di rig site itu menggunakan helm yang dengan benar, menggunakan sarung tangan dengan benar. Itu kan ada kamera sebenarnya, ada CCTV di apa namanya, di rig site. Nah, itu juga menjadi sumber data juga yang baru. Tapi datanya seke- tidak sederhana yang data sensor ya, karena ini kan video. Juga ada image, ada juga report yang dibuat oleh misalnya supervisor di sana, harus dikirimkan dan seterusnya. Nah, data-data ini, beragam data ini yang harus kita olah gitu kan, harus menjadi konsumsi AI. Eh, dan model AI apa yang digunakan ya.
Jadi ada beberapa yang saya sebutkan tadi, ada computer vision ya untuk mendeteksi PPE, juga machine learning dari yang simple sederhana, machine learning yang digunakan untuk prediksi ya, atau forecasting, atau bisa juga mengklasifikasikan kondisi tertentu, seperti mengklasifikasikan kemungkinan hazard ya, kemungkinan hazard. Dan sekarang juga pakai deep learning karena datanya yang semakin besar ya, semakin besar dan volumenya semakin banyak tipe datanya, dan semakin besar volume datanya. Maka kita butuh deep learning ya. Dan data time series yang besar, dan polanya yang sulit di, di diselesaikan dengan mesin learning yang tradisional. Computer vision spesifik khusus untuk video misalnya, dan dikombinasikan dengan deep learning. Nah, yang baru-baru ini dengan adanya apa namanya, teknologi yang diberikan oleh ChatGPT dan kawan-kawan, maka generatif AI juga mampu memberikan mewarnai ya dunia AI di industri migas. Maksudnya apa? Dia bisa mensummarize report, mensummarize data yang datang, juga memberikan jadi dahulu ya, kalau kita bicara data analytics, kita kan akan diberikan chart ya, grafik dan seterusnya. Nah, saat ini sekarang juga bisa sampai explain apa namanya, summary dari chart tersebut gitu, yang akan membantu kita mengerti tentang data yang telah yang diberikan oleh, yang di-generate oleh AI. Ini adalah yang disebut explanation AI. Dari kemarin sempat ditanya untuk di grup ya. Jadi bisa juga untuk ini bukan explanation AI secara teknik AI menggunakan Sharp dan seterusnya, tapi ini explanation AI bagaimana menjelaskan data yang di hasil prediksi dari AI. Nah, ini adalah contoh dari pipeline yang digunakan ya. Pertama data dari sensor, sensornya bisa IoT, SCADA, atau dari data history yang ada di rig site, atau data eksternal ya, data eksternal ini dari dan juga bisa dari sensor fisik. Ini dikumpulkannya bisa di rig site sendiri, kita sebutnya edge ya. Yang orang-orang telco pasti udah paham tentang edge teknologi, yaitu dilakukan di edge. Handphone kita ini kan sebenarnya edge juga gitu kan, dan datanya ada banyak. Nah, di edge itu dilakukan di rig site. Ini bisa membantu mengambil keputusan lebih cepat ya. Tapi kalau di Edge dia nggak tahu kondisi rig yang lain, jadi nggak ada cross check dengan data yang lain. Nah, ada kemungkinan kalau kita mau tahu beberapa rig, informasi tentang beberapa rig, dia butuhkan diproses tidak di Edge tapi di pusat data. Ini dikumpulin dulu datanya, ya, lalu divalidasi, ada proses cleaning dan seterusnya, dan baru dijalankan machine learning. Machine learningnya yang tadi disebutkan ya, ada machine learning, ada deep learning, ada computer vision dan seterusnya. Lalu dari sini dicari pola-pola tersembunyi ya. Apakah akan terjadi, either kita melakukan prediksi atau mencari anomali, dan visualisasinya bisa dalam bentuk dashboard. Ya, bisa dalam bentuk dashboard, chart dan seterusnya. Gen AI, ChatGPT dan seterusnya bisa membantu kita untuk menjelaskan data tersebut dan memberikan insight kepada kita ya, untuk di hasil. Nah, ini nggak bisa cuma cuma proses tersebut, dia harus sebuah proses yang berkesinambungan ya, looping. Dan semuanya harus dilakukan secara berkesinambungan ya, tidak bisa hanya satu proses saja. Nah, contoh aplikasi nyata di industri migas ya ada beberapa ya. Contohnya adalah predictive maintenance ya, prediksi kerusakan. Dan kan kalau kita bicara tentang saya ingat dulu ada gimana cara kita memprediksi adanya corrosion misalnya ya di pipa-pipa di offshore. Nah, ini bisa juga dilakukan untuk hal tersebut. Juga bisa melakukan untuk optimasi ya. Optimasi yang seperti tadi, menekan biaya dengan memperbanyak waktu pengeboran, dengan mengurangi waktu yang tidak produktif, seperti membuat koneksi pipa ya, yang juga apa namanya, mendeteksi masalah sejak awal, sehingga kita bisa tahu atau bisa melakukan mitigasi sebelum terjadi masalah tersebut. Ini masuk ke drilling intelligence juga. Eh, Juga HSE, misalnya HSE ini terkait dengan monitoring kondisi kerja, tadi pakai PPE ya, mendeteksi PPE digunakan secara benar atau tidak, atau di rig site itu ada tempat-tempat atau lokasi yang tidak boleh
banyak orang berada dalam satu titik tersebut. Jadi nanti ada counter ya, misalnya ada lebih dari 3, padahal nggak boleh lebih dari 3 orang ada di dalam lokasi tersebut. Nah, ini bisa juga dilakukan sebagai HSE. Lain-lain ada reservoir characterization. Terakhir ada juga untuk kalau di finance bisa price forecasting, oil price forecasting. Dan terakhir adalah ada juga yang AI assistant ya, knowledge management. Jadi saat ini juga mulai digunakan menggunakan bahasa yang natural ya. Inilah fungsinya dari ChatGPT, apa namanya, teknologi yang mirip ChatGPT yang digunakan di industri migas. Ini sekali lagi, ini sama seperti tadi, roadmap implementasinya adalah kita melakukan deteksi ya, dan lalu mengumpulkan data. Pertama, yang biasa dilakukan adalah membangun machine learning di level development ya. Setelah kita melakukan validasi, baru deploy ke operation dan dievaluasi hasilnya seperti apa. Nah, ini lagi merupakan proses yang berkesinambungan ya, looping. Dan mulai melakukan eh, skala diimplementasi di dalam skala besar. Ini roadmap dari sebuah implementasi AI di industri migas. Tapi sekali lagi, ini bukan tanpa masalah ya. Kualitas data yang rendah ini biasanya eh, juga mempengaruhi ya, dan data terpisah-pisah, keamanan data dan risiko cyber yang tadi saya sebutkan. Ini tantangannya. Eh, Cara mengatasinya ya itu. Jadi AI sekarang ini bukan cuma memprediksi. Jadi ada beberapa layer ya. Saya lupa masukkan di sini. Jadi kita sebutnya resilient eh, predictive AI ya, resilient AI di dalam oil and gas industry. Jadi bukan semata-mata memprediksi untuk auto optimasi, juga harus ada resiliensi terhadap kemungkinan security threat. Dan terakhir adalah hybrid atau melakukan kombinasi dengan teknologi Gen AI yang ada sekarang. Ya. Nah, ini kita tadi masuk ke studi kasus ya. Prediksi NPT, prediksi NPT biasanya itu NPT itu non-productive time ya, yang tadi saya bilang. Nah, intinya kalau non-productive time itu kalau misalnya di sini ada data real time dari RIG ya. Itu ada misalnya WOB itu wait on bid. Ya. Bid itu kan punya 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 berat ya, maksudnya punya weight. Dan ini apa namanya? Bisa diatur, dan ini tergantung dengan jenis batuan yang ditemui oleh oleh ketika kita melakukan pengeboran, dan juga kombinasi dari weight on bit dan penetration RPM ini rate of penetration ya. Sorry, RPM ini apa namanya, putaran bit itu, kecepatan putaran bit itu untuk mengebor minyak, mengebor apa namanya, batuan di dalam bumi. Juga ada torque, ada flow rate. Flow rate ini yang apa namanya, rate of apa, sirkulasi ya. Kita harus cepet-cepet tuh. Kalau dia ngebornya cepat kan banyak hasil bebatuan yang hancur di dalam bumi, itu cepet-cepet harus diangkat gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, ini data-data ini diperoleh secara real time. Ada secara real time. Kalau mau belajar lebih lanjut, nama apa namanya, ada nama protokolnya ya. Itu namanya WITS-ML. Dan saya nggak sebutkan di sini, saya nggak masukkan di sini. WITS-ML itu adalah Well Site Information, apa, Well Site Information T-nya apa ya, lupa ya. Markup language. Jadi dia WITS-ML old style industry standar, yaitu berdasarkan XML. Nah, itu sampai sekarang masih dipakai di dunia industri perminyakan. Nah, data-data ini harus masuk ke pre-processing dan feature engineering, ya, cleaning data, ya, dan seterusnya. Ini nanti kalau kita belajar AI lebih dalam bisa mengerti. Nah, model AI yang digunakan ada banyak ya, bisa tergantung kebutuhannya. Nah, kalau dari beberapa ini bisa dari machine learning tradisional seperti XGBoost dan seterusnya, atau juga menggunakan deep learning seperti LSTM, atau menggabungkan semuanya ya, dan jadi ensemble model tergantung kebutuhan kita.
Nah, lalu baru melakukan prediksi risiko non-productive time ya. Di sini kita bisa melakukan hasilnya bisa melakukan klasifikasi ya, apa yang ingin kita detect. Jadi non-productive time itu bisa juga misalnya mendeteksi kemungkinan during trouble. Jadi kalau kita bisa mendeteksi itu, kita bisa cepat-cepat melakukan mitigasi misalnya kan. Juga dan hasilnya adalah kita melakukan mitigasi atau berdasarkan early warning yang dihasilkan. Ini adalah contoh dari NPT, prediksi NPT pada drilling. Di tempat lain juga ada juga deteksi anomali pada equipment ya. Ketika drilling itu kan nggak selalu alatnya, kita nggak tahu umur bor itu atau umur motor yang dipakai di dalam pipa itu, eh, apakah akan cepat rusak kalau ketika ketemu ketemu misalnya jenis bebatuan yang berbeda dan seterusnya. Nah, kita bisa juga mendeteksi ini, eh, apa namanya, dari vibration dan seterusnya. Nah, ini dimonitoring secara real time karena ada sensor juga. Nah, ini bisa melakukan sama aja prosesnya sebenarnya sama. Kita cari model yang paling cocok. Nah, data ini sebelum kita langsung lakukan atau koneksi ke sensor yang di rig site, kita populate dulu untuk membuat model secara lokal ya. Secara lokal kita bikin modelnya, lalu kita deploy secara production. Nah, nanti dicari anomali detectionnya, skor anomalinya tinggi atau tidak, atau apakah polanya normal atau enggak, berdasarkan klasifikasi. Lalu dari sini baru kita melakukan prediktif, apakah benar-benar terjadi permasalahan pada equipment yang kita monitor atau tidak. Nah, ini adalah dua contoh dari banyak contoh yang lainnya ya, di implementasi AI di dunia migas. Ya. Nah, eh, saya juga diminta untuk menjelaskan tool gratis ya. Jadi so far ini tools yang saya gunakan ya. Biasanya nggak, saya nih biasanya menggunakan Python. Saya pakai kursor sekarang, belum pakai Cloud. Udah banyak orang yang mencoba mencuci otak saya untuk pakai Cloud. Saya belum 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 coba-coba. Saya masih nyaman dengan kursor dari awal. Juga kalau mau cari-cari dataset untuk testing, bisa ke Kaggle ya. Baru-baru ini SPI KSA melakukan apa namanya, hackathon menggunakan kerjasama sama Kaggle ya, untuk data production. Jadi kalau kita bicara data drilling, tadi saya full drilling karena base-nya drilling. Juga ada production itu apa namanya, ketika kita udah mulai, kalau drilling kan proses eksplorasi mencari minyaknya. Kalau udah ketemu ya udah masuk produksi namanya. Produksi udah itu beda lagi. Eh, Juga Visual Studio Code ini gratis ya. Kursor sih nggak gratis. Saya yang bayar, cuma ada versi yang gratisnya harusnya. Python pastinya gratis. ChatGPT juga ada versi gratisnya. Olama. Nah, Olama ini saya gunakan untuk research. Kalau yang belum tahu Olama ini adalah software untuk menjalankan LLM di lokal kita ya, di local machine. Ya, jadi kita nggak bergantung sama ChatGPT kalau mau ngetes software kita, apa, solusi kita yang pastinya butuh token dan seterusnya, yang membutuhkan biaya. Nah, ini lama kita setup di mesin kita sendiri. Kita menggunakan model-model yang kecil ya, yang kita sebutnya SLM ya, Small Language Model. Ini saya sekarang lagi riset ke arah sini untuk membuat apa, solusi-solusi yang bisa diimplementasikan di edge itu di rig site, jadi bukan di central headquarter. Nah, Jupyter Notebook juga bisa dipakai. Saya jarang pakai Jupyter Notebook karena saya biasa pakai VS Code, udah ada Jupyter Notebook apa namanya, extensionnya. Uh, ChatGPT juga saya biasanya pakai untuk diskusi aja sama Gemini. Saya nggak masukin Gemini di sini. Nah, jadi tips memulainya simple. Kalau saya biasanya mulai dari apa sih masalah-masalah yang sekarang sedang dibicarakan di dunia migas gitu ya. Atau coba aja kita ke Google Scholar, misalnya yang tadi saya bilang NPT. Type aja NPT, how to solve NPT di dunia in oil and gas industry gitu kan.
our type of NPT problem in oil and gas. Dan eh, kalau kita ketemu masalah misalnya ada salah satu, saya kasih contohnya namanya stuck pipe ya. Nah, stuck pipe ini kalau kita drilling itu kan pipa tuh sebenarnya ya, ada bitnya di ujung. Nah, itu kalau somehow dia bisa stuck. Nah, kalau udah stuck, berarti apa? Berhenti kan? Berarti apa? NPT. Terus bukan cuma NPT, tapi ada kemungkinan kerusakan pipanya juga kan. Entah kena dia kejepit batu atau dan seterusnya. Kerugian berapa? Banyak. Nah, jadi ada namanya stuck pipe prediction. Ini banyak banget di kalau lihat Google Scholar. Dan biasanya datasetnya ada salah satu dataset yang saya gunakan ada namanya VOLV dataset, nanti di search aja VOLVE dari Equinor. Equinor perusahaan oil and gas di apa namanya eh, di Norway ya, di Norway. Nah, dari menggunakan data-data ini kita bisa melakukan eksperimen kecil. Eksperimen kecil, bahkan saya terus terang bisa bikin nulis research paper itu dari data-data FOV ini. Stuck pipe, hazard detection. Jadi nggak stuck pipe aja, ada low circulation dan seterusnya. Eh, Lalu juga bergabung dengan komunitas ini nggak perlu jadi masuk ke suatu komunitas, tapi ya di dalam Google Scholar sendiri itu udah udah solid ya tipe-tipe penelitian di oil and gas tersebut. Lalu terus saja praktek. Nih, as we speak nih saya barusan lagi siapin jurnal baru untuk saya sebutnya ROP prediction ya, rate of penetration prediction. Eh, jadi memprediksi rate of penetration ketika ngebor, dan saya mencoba membuat protokol baru sebutnya CLIDA MR. CLIDA MR ini eh, kombinasi dari continuous learning, nanti di search saja namanya continuous learning and inference ya. Inference dengan menggunakan drift aware, DAMR, drift aware dengan model retention. Jadi itu singkatannya, continuous learning inference. Nah, ini kalau di search belum ada karena belum publish. Nah, ini sedang saya proses. Nah, ini sebenarnya intinya adalah tantangan terbesar dalam dunia machine learning, mungkin bisa beberapa orang kita semua setuju, adalah kalau model kita, ya saya dulu di apa namanya diprotes. Saya bilang model itu harus dibuat per rig atau per well spesifik. Saya bilang lo nggak bisa dong. Machine learning itu adalah generalisasi intinya. Kalau model lu nggak bisa generalisasi, berarti lo sebagai data scientist tidak kompeten karena tidak bisa membuat model yang general. Nah, tapi kadangkala model yang kita buat itu kita tes di satu data atau satu well itu nggak bisa dipakai di well yang lain. Ya. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kita harus adaptif, harus melakukan yang disebut continuous learning. Ya, continuous learning tapi nggak bisa langsung dilakukan kalau kita nggak butuh melakukan continuous learning. Hal yang susah saat ini di ChatGPT dan seterusnya adalah continuous learning. Ya, makanya ChatGPT atau semua LLM punya teknik yang namanya RAG dan seterusnya karena dia butuh informasi tambahan di luar pre-trained knowledge yang udah diberikan sebelumnya ketika mereka di training. Nah, karena kalau mereka melakukan training secara online eh, itu cost-nya besar atau waktunya bisa membutuhkan waktu yang lama. Ini contoh sumber belajar gratis. Saya juga sekarang sih kayaknya nggak usah butuh ini ya. Pakai ChatGPT aja buat belajar udah beres. Semuanya dia tahu semua gitu kan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih atas waktunya dan mungkin bisa kita lakukan diskusi. Mohon maaf kalau ini tidak sesuai dengan ekspektasi para pemirsa. Saya berusaha memberikan secara sederhana dan tidak terlalu teknikal. Atau demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Basiruddin atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya, detail, mendalam gitu. Saking detailnya dari tadi saya banyak mengerutkan dahi gitu ya. Mungkin saya harus memutar rekamannya lagi 11 kali biar biar makin paham gitu. Tenang Pak, Ternyata memang langsung aja siap-siap tab GPT di chat GPT aja. Setiap oh kali gitu. ngomongnya sesuatu yang ngerti kita langsung tanya. Siap-siap. Ah, ternyata memang AI tidak sesederhana menyuruh ChatGPT bagaimana bikin rendang gitu ya.
Tetapi ya, ala kulli hal, pasti peserta webinar kita pada hari ini akan ke-trigger mungkin untuk ingin bertanya lebih jauh tentang apa yang dipaparkan tadi oleh narasumber. Baik, mungkin kita langsung buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu, teman-teman yang mau bertanya boleh, baik melalui kolom chat atau fitur raise hand juga boleh, atau mungkin bisa langsung kalau lebih berani bisa langsung buka mikrofon dan langsung bertanya. Eh, ya, waktunya kami persilahkan, kita punya waktu sekitar 30 menit ya Pak Haji, dialokasikan. Ya, Siap. silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau bertanya silahkan raise Oh, itu hand. udah tuh di chat tuh. Ah, Mana? ada Pak Ilmin, Pak Wahyu, Pak Adlin, Sam. Ya, Oke, gitu dulu ya. sebentar. Banyak nih. Udah query Oh, questionnya. banyak. Ahlan Kang Robi dan semua, ini keren banget. Karena saya, ini mana pertanyaannya? Pak Mungkin Ilmin ada dulu yang tuh bisa. pertanyaannya. Yang mana? Bentar, kok Yang background physics engineering dari Surabaya. bentar. Kok saya nggak kebuka ini? Saya baca sih, bisa. Oke. Apa, gimana? Mau langsung aja ya? Boleh. Ya, Oke, perkenalkan saya Imin dari background Physics Engineering dari Surabaya. Sebentar. Izin bertanya, eh, apa tadi? Oh, dia. Apakah AI dapat menghasilkan data preventive maintenance untuk mengetahui overhaul dari suatu peralatan, seperti contoh untuk peralatan genset, boiler, dan lain-lain? Yang kedua, apakah AI dapat diintegrasikan dengan SCADA dan DCS? Coba ya saya jawab pertanyaan pertama ya, apakah AI dapat menghasilkan data preventive maintenance? Nah, eh, sekali lagi yang coba saya klarifikasi, AI tidak menghasilkan data ya. Menghasilkan data itu adalah sensornya ya. Jadi bukan AI-nya. Jadi contoh misalnya kalau peralatan genset atau boiler dan lain-lain, kalau mereka memang ada sensor yang bisa memproduksi data, nah justru ini yang dibutuhkan oleh si AI tersebut ya. Eh, Bukan si AI-nya menghasilkan data. Eh, atau kalau memang mau, mungkin kalau pertanyaannya apakah ada data, eh, apakah GPT misalnya bisa memproduksi contoh data yang bisa di ya, bisa mensimulasikan untuk melakukan prediksi failure di genset atau boiler, mungkin bisa ya, mungkin bisa dicoba. Jadi itu. eh, Lalu apakah AI dapat diintegrasikan dengan SCADA dan DCS? Iya bisa. Banyak SCADA ya, sudah banyak paper-paper yang menuliskan ini karena SCADA sendiri memproduksi data kan ya, data. Nah, dari data inilah kita perlu seorang yang disebut subject matter expert ya. Apa yang mau dilihat dari data ini? Apa yang mau dianalisa dari data tersebut? Dan eh, apa yang ingin dilakukan? Misalnya, misalnya contoh gini, kita berdasarkan suatu data, kalau nilai X-nya adalah di atas 10, di atas 100, berarti tools kita oke-oke aja, fine-fine aja gitu. Tapi kalau datanya tahu-tahu turun 90, 50, bla 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 dan seterusnya, berarti terjadi sesuatu ya, terjadi sesuatu. Nah, ini kalau secara kacamata manusia bisa diprediksi karena cuma satu data ya. Kalau kita bisa bikin program sederhana, kalau datanya di bawah 100 terus-terusan mungkin akan terjadi sesuatu ya. Misalnya, nah kalau ada suatu, ini baru satu sensor misalnya, tapi kalau ada beberapa sensor kan susah kalau kita mau kalkulasi sendiri. Nah, disinilah AI yang bisa melihat non-linear pattern ya. Kalau yang tadi saya bilang turun data-data sampai nol misalnya itu kan linear. Tapi dengan kombinasi sensor-sensor lain itu sulit eh, mungkin bisa kita melakukan, kalau kita tahu formula matematikanya dan seterusnya bisa juga. Nah, AI ini kan sebenarnya cara cepat ya. Kalau dulu cara cepat untuk menyelesaikan suatu formula, kalau ketika UMPTN dulu ujian biasanya ada guru-guru kita yang mengajarkan ini cara cepat nih, rumusnya begini, cara cepatnya adalah AX plus ini gitu. Nah, AI ini sebenarnya cara cepat untuk menghasilkan output yang kita inginkan berdasarkan data yang ada. Ya, cara cepatnya gimana? Kita nggak tahu karena si AI itu. Nah, kemarin ada pertanyaan dari Kang Suryo, explainable AI. Nah, itu dia
yang riset-riset menuju ke sana. Nah, terkait dengan ini, apakah ya dapat integrasi dengan SCADA atau DCS? DCS apa nih, Pak? Kalau SCADA ya bisa, karena kalau SCADA itu menghasilkan data, data itulah yang akan dipakai oleh AI. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya, mudah-mudahan ini membantu. Nanti kalau nggak bantu, tulis lagi aja. Masih ada yang kurang clear. Izin bertanya, Mas Bersirudin aslinya backgroundnya IT atau oil and gas? Saya backgroundnya IT pure, computer science di S1 dan S2. Tapi di S2 pas saya mulai ter, ter eh, apa namanya, mulai berinteraksi dengan dunia oil and gas itu tahun 2006 waktu di Indonesia di ConocoPhillips. Cuma setahun, setelah itu saya pindah ke perusahaan service company untuk oil and gas, support data with CBL data tadi dari 2007. Jadi saya mengerti tentang data-data, jadi saya fokus data transmission waktu itu, dari rig site ke headquarter. Jadi saya mengerti ada data-data tentang drilling. Itu tahun 2007 sampai sekarang. Nah, sekarang fokus ke AI-nya. Atau oil and gas. Kedua, solusi automationnya bikin sendiri. So far sih kita bikin sendiri. Eh, Maksudnya saya bikin sendiri biasanya. Saya gatal kalau pakai pakai aplikasi yang udah jadi gitu kan istilahnya. Eh, yang berikutnya adalah apakah AI di dalam dunia migas juga merambah dunia robotik atau otomasi di sistem IoT? Sepertinya iya ya. Jadi belakangan yang lagi ngetren itu automation, ya, automation. Bahkan ada beberapa satu atau dua rig yang mungkin sedang dilakukan percobaan untuk otomasi. Jadi meminimalisasi jumlah. Nah ini yang saya bukan menakut-nakuti nanti nggak ada lagi manusia yang kerja, tapi memang ada arah ke sana gitu ya. Ada arah ke sana untuk automation. Karena kan sebenarnya semuanya itu kan pipa itu semua kan equipment yang saya udah coba cek search di Google misalnya bagaimana mereka melakukan koneksi tanpa bantuan orang lagi gitu ya, dengan bantuan automation dan seterusnya. Sepertinya udah ada. Bagaimana nasib data engineering selanjutnya dengan adanya AI ini? Selanjutnya bagaimana nasib data engineering selanjutnya dengan adanya AI ini? Mungkin data engineering proses sebagai data engineer gitu ya, yang melakukan proses data. Saya pikir masih masih diperlukan ya. AI-nya itu sendiri kan untuk membantu kita menganalisa data ya, data yang besar. Kecuali ada pipeline yang kayak dulu misalnya kalau di dunia software engineering ada tester misalnya. Mungkin sekarang tester udah bisa di bypass sama tools. Itu udah terjadi dari zaman dulu kan. Kalau di dunia software engineer eh, ada automated testing kalau nggak salah ya. Jadi nggak butuh tester lagi sebenarnya. Tapi tetap aja tester masih ada sampai sekarang, software tester. Jadi insya Allah nggak nasib data engineering insya Allah lah. Mudah-mudahan masih ada ya, data engineer ya maksudnya di sini. Infra machine learning pakai on-prem atau versus cloud. Nah, cloud itu ya on tergantung ya. Kalau di beberapa company kan mereka punya aturan yang tidak boleh datanya dikeluar dari negara tersebut ya. Di sini kan termasuk. Jadi biasanya on-prem dan kalaupun cloud adalah cloud yang di-approve, cloud yang ada di negara tersebut gitu. Kalau di Saudi Arabia, kayak Google Cloud tuh dia udah punya sertifikasi boleh menghost data karena dia ada di sini. Bagian pencarian algoritma yang cocok, coba-coba beberapa algoritma. Ya, em, ini prosesnya antara tradisional atau semi tradisional ya, atau bahkan kadang-kadang berdasarkan feeling ya. Atau nah sekarang karena ada ChatGPT atau tools itu mereka bisa bantu tuh. Misalnya kita punya akurasi yang rendah, ini gimana caranya ya? Coba bisa kita kasih, kalau saya tambahin ini bisa nggak? Atau tambahin ini bisa nggak? Jadi ada kadang-kadang masih berdasarkan feeling juga gitu ya. Kalau tahu apa namanya eh, masalah ini. Kalau saya biasanya nih karena saya ngefans sama Transformer, ya udah apa aja Transformer gitu. Jadi Transformer ini adalah sebenarnya kalau kalau boleh share adalah backbone-nya dari semua LLM yang sekarang digunakan oleh kita ya. Transformer itu adalah sebenarnya dia dibuat untuk menangani masalah dulu namanya recurrent neural network untuk
generate next word ya kalau kata Profesor Lian Lecun dari AI ex Chief AI-nya Meta, dibilang LLM yang sekarang paling pinter pun katanya ya cuma text generator aja gitu kan. Ya, karena kan memang benar kan, apapun yang kita tanya kan di generate sama GPT dalam bentuk teks gitu kan. Kecuali image generation ya, generative AI image itu mungkin bisa jadi menggunakan teknologi berbeda, nggak perlu harus pakai transform, mungkin mereka pakai GAN atau generative adversarial network dan seterusnya. Cuma apa namanya? eh, jadi ya itu, jadi biasanya dibantu oleh AI sendiri. Data cleaning algo pakai tooling atau custom coding. Biasanya pakai teknik yang udah kita tahu ya, data cleaningnya. Dan custom coding sekarang juga nggak custom-custom juga ya. Sebenarnya kita nggak nulis. Saya sama sekali nggak nulis code sekarang. Saya cuma bilang saya butuh data cleaning. Yang bikinin siapa? Cursor atau Claude. Udah. Jadi saya benar-benar nggak coding, kecuali kalau kita perlu codingnya ya. Bagaimana tahu train data convergen atau halusinasi? Nah ini pertanyaannya berarti kan terkait dengan LLM ya. Eh, kalau kalau terkait dengan oil and gas yang tadi saya sebutkan itu kan eh, saya nggak share tadi tipe-tipe prediksi ya, bisa klasifikasi atau regresi gitu kan. Nah, kalau ini pertanyaannya tentang halusinasi lebih cenderung ke apa namanya ke terkait dengan LLM misalnya kan. Nah, eh, biasanya saya belum sampai ke tahap menggunakan LLM untuk melakukan analisa di apa namanya di oil and gas ini. Ya, jadi saya belum bisa jawab ini nih. Mostly algoritma play engineering pada pakai supervised atau mostly supervised. Ya, mostly supervised. Confusion apa pakai OpenVision atau spesifik algoritma? Terima kasih. Saya belum terlibat di computer vision. Cuman berdasarkan suka ngobrol-ngobrol sama yang mereka yang kasih solusi computer vision, mereka biasanya pakai tools kayak YOLO dan seterusnya. Baru-baru ini profesor saya di KPPM kontak saya cobain research untuk computer vision pakai ini dibilang ada transform dan seterusnya. Ya, ya itulah. Muhammad Erlangga yang berikutnya adalah tanya apakah challenge terbesar untuk implementasi teknologi AI di dunia migas di Arab Saudi mengingat data confidentiality yang ketat di sini apakah ada integrasi dengan Sedaya sebagai badan AI di Saudi. Nah, eh, challenge terbesarnya justru sebenarnya di pipelining ya, pipelining karena secara infrastruktur company di sini udah punya infrastruktur sendiri on-prem atau dan itu semua datanya memang nggak emang confidential, nggak di yang tadi pertanyaan on-prem atau cloud biasanya on-prem. Jadi memang implementasinya di sini. Jadi kalau bisa Google-nya kita bawa aja ke sini gitu kan. Jangan kita bawa datanya keluar ke Google. Makanya Google ada di sini kan sekarang. Background instrumen migas seberapa tepat atau akurat insight dari AI tersebut untuk digunakan. Nah, ini so far eh, eh, sih kuat ya insight-nya ya. Jadi bisa jadi rekomendasi untuk drilling engineer untuk melakukan hal-hal yang disarankan oleh AI. Ada beberapa insight AI tersebut. Nah, ini biasanya ya tergantung drilling engineer nih. Kalau udah di tangan manusia biasanya berdasarkan experience. AI-nya cuma kasih, ini ada kemungkinan terjadi ini nih stuck pipe gitu kan. Ya udah dari engineer yang oke, kita investigasi lebih lanjut mungkin tapi ini bisa membantu mereka apa namanya memberi awareness ya, oh apa akan terjadi sesuatu gitu. Biasanya nanti uh, engineer yang melakukan. Apa ada repo di Kaggle atau GitHub? Repo saya nggak punya Kaggle, saya punya GitHub dan banyak mostly di private sih karena untuk riset. Tapi nanti coba deh saya share untuk yang public karena paper ada untuk beberapa paper yang udah dipublish ya. Mungkin saya bisa buka public. Mau bertanya apa Basir implementasi AI di bidang sipil terkhusus di cost and schedule itu bagaimana ya Pak? Dan kalau boleh tahu apa ada software? Coba cek ini ada namanya kalau di dunia AI ada namanya lagi ngetren untuk scheduling rig dan seterusnya. Coba cek di di Google Scholar ke sana ya. Saya juga belum terlalu dalam untuk scheduling ini.
Bagaimana desain network di network site untuk memastikan sensor, CCTV, SCADA, dan telemetri bisa diproses AI secara real time dengan latensi rendah. Nah, ini menarik nih. Eh, 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 karena biasanya di rig site, masih umumnya di rig site yang sepanjang saya tahu di production itu kan pakai apa namanya? Pakai VSAT ya, VSAT eh, yang notabene lambat. Tapi sekarang lagi ada teknologi baru yang mungkin orang-orang telco lebih lebih paham tuh apa sih le, le, Leon apa sih namanya? Pernah dengar Eh, low bit apa sih low orbit apalah gitu. Bener nggak? Tahu cuma Mas Aji bisa. Tapi kalau digunakan proses AI untuk di Edge ya, di Edge Analytics, eh, saya sendiri sampai saat ini masih di dalam proses modeling ya. Nah, jadi gimana dalam proses modeling ini? Kalau saya ada paper satu namanya Towards Edge Analytics di ROP Prediction. Jadi kita berusaha membuat hasil prediksinya itu secepat mungkin dan dan proses apa namanya proses trainingnya continuous trainingnya secepat mungkin. Kenapa? Kalau kita sudah bisa bikin di modelnya itu latensinya rendah, harapannya adalah ketika kita implementasi dia tidak akan bergantung sama maksudnya hasil inference-nya ya inference-nya di model tersebut nggak bergantung sama sensornya ya. Jadi ketika data sensor itu masuk, seharusnya dia bisa melakukan inference secara langsung atau melakukan continuous learning secara langsung, secara cepat dengan latensi yang rendah. Itu harapannya. Dan kalau di desain networknya, nah ini saya out of ini nih kurang bukan kurang paham, maksudnya tidak bisa menjawab karena saya bukan ahli di bidang networking untuk desainnya tersebut ya. Setahu saya pengembangan teknologi petrol engineering terutama pengembangan tidak sepesat teknologi informatika komputer. Apakah kehadiran AI membantu percepatan teknologi advancement di dunia pertambangan migas? Iya, eh, justru ini sekarang jadi apa? Karena karena di dunia khususnya kedokteran ya, kesehatan ya itu kan memang sangat mapan ya. Justru di migas ini saat ini sedang berlomba-lomba nih, berlomba-lomba ya. Bisa dilihat dari banyaknya research dan banyaknya service company yang mulai menawarkan tools-tools AI. Jadi sebenarnya kompetisinya bukan antara service company aja, tapi juga di IOC sendiri. Seperti tadi dibilang sama Mas Aji, di Indonesia sendiri juga udah mulai ya. Setahun lalu saya ketemu teman-teman di Indonesia, mereka juga udah mulai melakukan apa yang tadi saya sebutkan, ya, NPT, prediction, stock pipe, dan seterusnya. Jadi memang lagi eh, percepatannya sangat cepat ya di dunia migas. Itu bagaimana Mas Basir menggunakan Olama? Saya dengar butuh training yang cukup lama dan trial dan error dan rawan halusinasi. Sebenarnya kalau untuk pakai Olama, saya nggak melakukan fine tune atau melakukan training lagi. Saya pakai pre-train model. eh, Biasanya pakai istilahnya zero shot, few shot atau rack. Ya udah, itu aja yang saya pakai sekarang. Saya kemarin sempat coba-coba fine tuning, hasilnya kurang kurang bagus benar untuk khusus untuk kasus bukan oil and gas nih justru ada teman di KVPM yang minta apa namanya kerja bareng kita untuk kasus schedulingnya. Beberapa ahli bilang sumber minyak akan habis beberapa tahun ke depan dan kalau saat ini bidang migas sudah matang artinya sumber minyak bakal ada terus atau gimana? Wah, mudah-mudahan 100 tahun ke depan kayaknya masih masih ada deh ya, kalau nggak salah ya 100. Insya Allah apakah bisa memprediksi dalam pencarian sumber minyak gas yang baru kalau ya gimana algoritmanya. Nah ini butuh saya bilang jadi saya gini bagaimana bisa kita jadi waktu itu ada teman saya datang di kantor ya. Dia datang, Basir, gue mau nulis paper dong tentang AI. Oh oke. Wah saya semangat kan. Tip. Terus saya tanya balik, ada datasetnya atau ada datanya? Gak ada. Duh, nggak bisa dong kita. Jadi istilah intinya adalah, apakah AI bisa berisi dalam pencarian sumber minyak bagus, minyak migas yang baru? Bisa kalau ada datanya. Algoritma nggak penting sekarang. Jadi algoritma saat ini adalah sebenarnya algoritma itu nomor nomor kesekian ya kalau ngomongin AI. Yang penting datanya ada. Nah kalau saya bilang kalau datanya ada,
kita bisa tweak-tweak lah algoritmanya, sembel sini sana sana sini dan pakai teknik ini itu dan seterusnya. Kalau kita punya data sensor real time dan data eksperimen lab dari gas condensate field, apakah bukan buat AI sistem yang bisa memberi early warning sebelum condensate banking menyebabkan penurunan deliverability? Bisa. Jawabnya bisa kalau kita tahu kapan dia disebut sebagai condensate banking, kapan disebut sebagai penurunan deliverability. Apakah ada nilai tertentu? Nah, ini kita bisa masukkan sebagai label misalnya dan bisa dimasukkan sebagai training di machine learning tersebut. Izin bertanya lagi, apa konsep seperti model konteks protokol relevan untuk menghubungkan AI agent dengan sensor industrial, historia, atau sistem di inform? Iya, honestly speaking, AI agent sekarang lagi jadi tren, ya, lagi jadi tren dan expecting beberapa bulan ke depan bakalan, sebenarnya udah ada beberapa research. Kalau saya patokannya research yang dipublish di apa namanya di conference-conference ya. Biasanya itu yang menjadi acuan kalau sesuatu terjadi di dunia migas ya. Zaman dulu waktu saya baru pakai transformer tahun 2019, waktu itu saya ngerjain tesis mau pakai LSTM. Ya, jadi tesis LSTM. And then saya nggak tahu transformer tahun 2019. Padahal transformer datang 2017. Terus suatu saat ada paper muncul pakai transformer, dia bilang ini lebih bagus dari LSTM. Lah, kalau gitu tesis saya selesai dong. Maksudnya nggak ada gunanya kalau saya pakai LSTM, ya. Nah, jadi tren seperti ini dari 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 riset-riset tersebut. Nah, AI agent udah mulai ada yang bikin di last IPTC 2026 Januari kemarin udah mulai ada yang presentasi. Tapi kayaknya belum masuk ke production deployment. Nah, expecting next mungkin next report di next year IPTC insya Allah udah bakalan ada ya. Nah, ini apa namanya sneak peek. Jadi walaupun bentuk agentnya mungkin mungkin bisa jadi custom agent yang dibikin sendiri, nggak pakai MCP atau pakai MCP dan seterusnya. Maksudnya ya udah agent yang saling komunikasi gitu kan. Karena kan di di dalam industri yang tadi ada pertanyaan dari Muhammad Erlangga, confidentiality itu kita nggak bisa sembarangan bawa tools-tools ya, protokol ini, protokol itu ke dalam company. Jadi kadang-kadang kita dituntut untuk kreatif. Apa namanya? Lihat bukan curi ya, lihat terus bikin baru. Maksudnya yang mirip gitu ya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi itu ini pertanyaan terakhir ya. Baik, Eh, ya. kalau nggak salah. Tadi ada yang resen tadi Pak Dandi ya. Ya, silakan. Mungkin ini sebagai yang terakhir. Silakan Pak Dandi. Kita punya waktu sekitar 8 menit. Siap. Terima kasih Pak Ari, semuanya, Pak Basir juga sangat mencerahkan ini AI di Petroleum Engineering. Kebetulan saya ada ide nih Pak Basir untuk extension PhD saya ke arah AI. Saya punya Sebentar, ekspektasi sebentar, sebentar. saya. Ini sebenarnya Dendi ini saya masih punya utang sama Dendi. Jadi kita lagi kerja sama paper. Jadi Dendi ini teman saya di KPPM, beliau lagi S3 Petroleum Engineering ya, Dan. Jadi anak muda yang terlalu semangat kayaknya nih. Masya Allah. Masya Allah. Silakan Dan, sorry, di-cut. Padahal, padahal. Ya, saya tertarik mungkin ini karena saya bertanya di sini nggak japri ya Pak Basir. Mungkin ini juga relevan sama teman-teman yang lain. Nah, saya tuh punya data lab. Ya kan. Nah, nanti saya minta juga ke Aramco data operasionalnya. Nah, profesor profesor saya itu katanya bisa nggak ya kita bikin AI untuk petroleum engineering gitu. Khusus untuk katakanlah contoh masalah condensate banking di gas reservoir ya, di mana relative probability-nya itu turun. Nah, kalau kita punya data lab, kita punya data field, bisa nggak sih kita input ke AI ini, solusinya apa nih masalah ini? Nah, itu yang pengen saya extension proposalnya, mau mau cari funding nih, Pak Basir dengan ide-ide itu. Nah, mungkin dari Pak Basir bisa, mungkin dari teman-teman juga bisa ini ya, elaborasi nih terkait Ya. ide saya ini. Jadi intinya adalah apakah bisa atau bagaimana prosedural yang tepat, approach yang tepat, metode yang tepat gitu ya, agar raw data saya ini bisa digabungkan dengan AI yang sejauh ini saya disuruh belajar tentang Lawrence Boltzmann gitu Pak Basir. Saya lihat matematik purely mathematics. eh, jadi saya masih bingung nih bagaimana menyambungkan dua-dua hal ini, Pak Basir. Ya.
Tadi saya kayaknya ngomongin, oke, data ya. Nah, oke. Nah, sebenarnya memang data itu kan banyak sumber, banyak sumbernya. Nah, si AI ini sebenarnya kalau misalnya tadi Denny bilang mau nanya ke AI apa tadi bisa nggak eh, apa melakukan ini kan bertanya ini pertanyaan tadi apa ke AI-nya? Jadi misalnya outputnya nanti tuh kita punya data condensed banking A gitu ya di lab Hmm. sama operasionalnya B. Kita input ke data ini, AI ini, eh, apa nih solusinya terhadap permasalahan ini, permasalahan Hmm. petroleum engineering ini, gitu sebenarnya outputnya gitu. Kita Hmm. mau bikin AI-nya itu, Pak Basir. Jadi ini seperti gudang apa namanya knowledge itu atau gimana sih? Jadi Eh, misalnya, jadi ini AI untuk petroleum engineering gitu. hmm, contohnya apa inputnya? Contohnya adalah tadi condensed banking. Di dalam condensed banking itu ada relative probability, Nah, ada apa ini condensed namanya? banking ini datanya bisa, data Yes, condensed condensed. banking. Oh, bukan condensed banking ini ada fenomena problemnya, Oke. Ya, fenomena problem di berarti kita gas harus reservoir. register tentang kondensat banking ini, kondensat ini, misalnya, let's say LLM, kita train LLM dengan masalah ini, datanya seperti ini. Nah, ini masih challenge juga sebenarnya. Ini bagus nih buat permasalahan ini. Karena apa? Permasalahan sekarang ini adalah jadi kan yang saya paparkan di so far ini dari data sensor dan seterusnya ini adalah saya bilang traditional machine learning bisa disebutnya ya. Maksudnya traditional machine learning itu bukan maksud traditional terbelakang ya. Tapi ini adalah AI yang bukan AI yang saat ini banyak orang lagi apa namanya gembar-gemborkan ya. Kenapa? Karena AI ini adalah spesifik untuk data prediksi. Prediksi atau semuanya kan prediksi nih misalnya. NPT prediction, failure prediction, semuanya prediction, forecasting atau prediction. Nah, kalau yang tadi kan knowledge ya. Kalau yang Denny bilang ini masalahnya masalah apa sih? Misalnya kita punya punya data, kita maksudnya feeding data ke AI misalnya ya. Ini kalau saya feeding data seperti ini permasalahannya apa? Gitu misalnya kan. Maksudnya gitu ya. Ini apakah permasalahan NPT, apakah di permasalahan eh, apa? eh, Maksudnya dia harus di mapping ke grup permasalahan tersebut. Nah, di sini ini bukan jenis either kalau kita mau menyelesaikan dengan traditional machine learning, kita bisa bikin klasifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, diklasifikasi misalnya kalau datanya seperti ini kondensat X, kalau datanya seperti ini failure kondensat ini dan seterusnya. Mungkin bisa disederhanakan seperti itu. Atau bisa juga kalau kita mau menggunakan LLM, LLM-nya kita punya pre-train LLM yang di feeding data-data permasalahan tersebut. Ini bisa harus diskusi lebih panjang sih, Insya Allah. Siap. Terima kasih, Pak Basir. All, all the best semuanya. Insya Allah. Tapi itu aja ya kayaknya, Mas Baik. Ari. Ya, kita sebenarnya masih ada 2 menit nih di kolom chat. Boleh kalau ini mau direspon. Misalnya ini ada apakah AI bisa digunakan mengenerate gambar 3D simulasi heat exchanger dan melakukan simulasi pressure, volumetric, dan temperature tanpa harus menggunakan software seperti Enis dan Kemute biasa Pak ya, Bazirudin. ya, Oh iya, kayaknya sekarang bisa ya. Saya terus terang saya bilang tadi kan di awal disclaimer saya adalah saya bukan apa namanya pemakai generatif AI yang apa namanya yang intensif. Jadi ada beberapa teman saya lihat malah dia bisa bikin video tentang apa namanya tentang untuk apa untuk pembelajarannya itu pakai AI. Misalnya dia pakai tools-tools Nano Banana terus dan seterusnya. Nah, itu saya orang termasuk yang agak terbelakang tuh untuk menggunakan tool tersebut. Nah, untuk menjawab Pak Heri Pasca, harusnya udah bisa Pak menggunakan tools-tools tersebut. Tinggal tinggal tahu aja nih tools apa yang bisa digunakan dari kayak Google apa sih Google Sora ya tuh buat bikin video tuh Google Sora kalau nggak salah ya. Ini sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Jadi nggak perlu lagi tools-tools yang khusus. Ya. Feel free pakai auto ML untuk raw data. Nah, ini seperti ini mungkin ya.
Intinya kelihatannya sebelum ada data center historis baru yang hasil dengan AI. Ya bisa pre-train dan seterusnya. Digital twin itu lebih ke ini industri scale ya. Itulah, itu aja kayaknya. Baik. Wah, ini kalau diteruskan ini nggak akan selesai-selesai ini. Makin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi Nah, Kalau mungkin inovasi mohon. oil, di AI di oil dibuka onepetro.org. Ya, itu semua Wah, paper oil and gas ada di situ. Termasuk di Google Scholar juga bisa. Adakah relasi digital twin dengan AI, Pak? Seharusnya ini terakhir kali ya pertanyaan terakhir. Eh, saya baik. saya kurang paham, saya kurang mengerti tentang digital twin, tapi dengan adanya AI sekarang harusnya digital twin lebih mudah. Ini termasuk kayak simulasi kan, simulasi kondisi sebenarnya gitu kan di dalam ini kayak apa sih bukan Fourier transform. Jadi transform kondisi fisik ke kondisi digital misalnya kan. Nah, harusnya dengan AI sih lebih membantu ya. Cuma saya ini harus disclaimer dulu. Saya nggak terlalu paham tentang digital twin. Tapi itu aja ya. Masih. Baik. Terima kasih Pak Wasirudin. Eh, Kalau diteruskan ini nggak akan selesai. Sepertinya semakin menarik diskusi pada tema kita pada hari ini. Namun bila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan nanti bisa dilanjut di WA ya di WhatsApp ya. grup Jadi insya Allah ya. bisa di WhatsApp grup insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Namun sedikit kesimpulan kita pada kesempatan hari ini, pada webinar ini mungkin ini yang senyambungnya aja saya ya mungkin ini yang apa namanya yang join ini adalah sepertinya kebanyakan dari praktisi-praktisi AI ya yang banyak menggunakan AI. Baik, sebagai sedikit kesimpulan saja sebelum kita tutup. Jadi dari pemaparan Pak Basir tadi ada beberapa poin yang bisa saya tangkap sejauh sepemahaman saya itu adalah pertama AI pada dasarnya sangat bergantung pada data gitu ya. Semakin baik kualitas data yang kita miliki maka semakin baik pula hasil analisis dan prediksi yang dihasilkan. Industri migas merupakan salah satu industri yang menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap detik, sehingga AI memiliki peran penting dalam membantu mengolah data tersebut menjadi keputusan yang lebih cerdas, membantu proses deteksi dan prediksi seperti mendeteksi anomali maupun memprediksi potensi gangguan operasional. Namun, pada akhirnya keputusan tetap berada di tangan manusia sebagai engineer dan pengambil keputusan untuk sementara ini, gitu ya. Implementasi AI di industri migas bukan berarti menggantikan engineer. Justru AI hadir untuk membantu engineer bekerja lebih cepat, lebih presisi, dan lebih efisien. Nah, tadi kalau saya ingat disebut tadi oleh Pak Basir, di dunia AI itu dikenal garbage in, garbage out gitu ya. Artinya, eh, jika data yang dimasukkan buruk atau tidak akurat, maka hasil analisis AI juga akan buruk gitu. AI juga membantu pengambilan keputusan operasional secara real time sehingga respon terhadap kondisi lapangan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Saya kira itu yang mungkin bisa kita simpulkan pada tema kita pada hari ini. Pada akhirnya, alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung penghujung webinar sore hari ini. Atas nama Insan AI Community, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Basiruddin Rahman, Eskom MSc, begitu juga Pak Aji Teguh, ST MSc, selaku founder Insan AI yang sudah memfasilitasi acara yang sangat berkualitas ini, serta tentu seluruh peserta yang telah hadir berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini. Ah, dan sebenarnya secara khusus untuk narasumber kita Pak Basirudin, sebenarnya Insan AI eh, punya atau menyiapkan ini ya, Pak Haji tadi ini Souvenir. sedikit souvenir sebagai bentuk apresiasi. Ya. Nanti dikirim ke Dan Sarkiah, insya Allah nanti ada mungkin buat nanti insya Allah pembicaraan nih. Wah, dikirim. Udah mantap, mantap. buat Cocok, cocok kopi-kopi. banget. Nah, Lihat ngopi lah. Karena saya keriat deh.
Oh, Oh ya, foto-foto Pak, dulu Pari ya, buat dokumentasi. Foto bareng. Wah, Pari. Oh, siap Pak Dandi. Siap ditunggu kalau nggak saya ke Sarkia atau ke Riyadh ya kopinya. Ini Pak Arinya lagi freeze dulu. Kita foto bareng ya. Izin nih. Take over Pak MC. Mereka iya Oh, di Aramco gitu. iya, iya. Jadi saya mudah-mudahan ada orang-orang Indonesia seperti beliau ini lebih banyak lagi di Arab Saudi bahkan di seluruh dunia gitu ya. Amin, amin. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Sebelumnya Pak Haji bisa mau menyampaikan sesuatu sebelum Ya, kita tutup? cukup itu aja sih. Ya, foto bareng. Oke, siap. Oh ya, kita sebelum kita tutup mau foto bersama dulu. Wah, ada Pak Rinold nih. Oh, ada Prenot dari UK nih, Masya Allah. Jauh bener. Dari UK. Masya Allah, Masya nggak Allah. kelihatan dari Pak Renot Halo, tadi ya. salam kenal semua. Yes, ya. Masya Allah. Nanti Salam kenal juga Pak Barudin. Pak Renot kenal, Kita Pak. belum sempat webinar ketemu ya. insya Allah. Pak Ya, Renot belum. next Baik, webinar insya Allah. insya Next one. Allah. Siap, kita foto bersama. Kalau bisa open cam ya, yang bisa open cam. Kalau nggak apa-apa. Bismillah. Tiga, dua, satu. Bentar. Satu lagi. Tiga, dua, satu. Iya, siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan semua, sehat-sehat selalu. Izin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Pak Basudin itu diminta Pak Khalid itu materinya tuh. Oh iya, iya, boleh ntar saya share di grup. Iya, iya. Selesai aja semua. Makasih. Ya, ya. Oh, ada Mas Angga. Ya, Makasih Mas Angga. Ah. ya, enggak.